Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Andos Eko Suroso MPD, yang saya cintai teman-teman yang hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Nofrin Amin Maksani, NIM akhir 17 sebagai moderator, lalu Sevia Rizka Wulandari, NIM akhir 15 sebagai presenter, dan Natasha Aulia, NIM akhir 10 sebagai sekretaris. Untuk susunan kegiatan diskusi, mulai dari 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, 3. Sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan lafal basmalah. Selanjutnya penyajian materi oleh presenter kepada Mbak Sevia. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sevia Rizka Wulandari NIM akhir 15 akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai penilaian proses hasil belajar bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian penilaian proses dan hasil belajar. Yang A, Sujarna 2005 mengatakan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Kemudian yang B, Peters dan Ford tahun 2016 halaman 119 mengatakan bahwa penilaian proses pembelajaran digunakan untuk mengukur keberhasilan guru dalam kegiatan pembelajaran, perbaikan pembelajaran dengan pembaharuan pengetahuan guru, materi pembelajaran, dan teknologi adanya desain kolaboratif. Kemudian yang C, Rusian tahun 1993 halaman 210 mengatakan bahwa istilah penilaian proses belajar berasal dari bahasa Inggris yaitu assessment, yaitu tindakan atau proses untuk menentukan nilai sesuatu, atau dapat diartikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan. Jadi penilaian proses dan hasil belajar yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan mengukur hasil belajar dari peserta didik dengan mengumpulkan data berdasarkan aktivitas dan kegiatan peserta didik yang dapat dilihat dari keaktifan dan juga keterampilan peserta didik pada suatu kegiatan, sehingga akhirnya dapat diberikan nilai yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan atau dikerjakan dan berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu pengertian penilaian, asesmen, evaluasi, dan pengukuran. Yang pertama yaitu penilaian. A. Mahrens dan Lehman tahun 1973 halaman 6 mengatakan bahwa penilaian merupakan proses dalam memperoleh dan memberikan informasi yang berguna sebagai alternatif pengambilan keputusan. B. Arifin tahun 2013 halaman 4 mengatakan bahwa penilaian adalah suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka untuk membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Kemudian yang C, Lynch tahun 1996 mengemukakan bahwa penilaian adalah usaha yang sistematis untuk mengumpulkan informasi dan untuk membuat pertimbangan dan keputusan.
Jadi kesimpulannya adalah penilaian adalah proses untuk mengumpulkan informasi dan untuk membuat pertimbangan dan keputusan dengan memperhatikan keseluruhan kegiatan agar dapat memberikan nilai yang sesuai dengan hasil belajar untuk menentukan keberhasilan hasil belajar dan proses penilaian. Contohnya yaitu seorang guru memberikan penilaian terhadap hasil karangan puisi yang ditulis oleh peserta didiknya ketika tugas membuat puisi di dalam kelas dengan mempertimbangkan keterampilan dan pengetahuan peserta didik pada saat proses pengerjaan dilakukan. Yang kedua yaitu evaluasi. A. Miller tahun 2008 halaman 2 mengatakan bahwa evaluasi adalah penilaian kualitatif yang menggunakan hasil pengukuran dari tes dan informasi penilaian untuk menentukan nilai. B. Toha tahun 1990 mengatakan bahwa evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian yang C. Menurut Purwanto tahun 2013 halaman 3 mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Jadi kesimpulannya, evaluasi yaitu proses sistematis atau berkelanjutan mengenai pemerolehan kualitas suatu hal ataupun hasil belajar untuk kemudian dapat dicari titik atau letak permasalahannya sehingga dapat diperbaiki dan dijadikan perbandingan sejauh mana keberhasilan kegiatan tersebut telah tercapai. Contohnya, ketika peserta didik mengerjakan remedial pada saat ia gagal dalam ulangan, sehingga akan nampak bagaimana perbandingan antara nilai remedial dan ulangan yang didapatkannya untuk kemudian dievaluasi dan dicari titik perbedaan dan permasalahannya sehingga nantinya dapat diperbaiki. Yang ketiga yaitu assessment. A. Suryanto tahun 2010 halaman 1-7 memberikan pengertian bahwa assessment merupakan kegiatan untuk mengumpulkan informasi hasil belajar peserta didik dan mengolah informasi tersebut untuk menilai hasil belajar dan perkembangan belajar peserta didik. Yang B. Wiggins tahun 1984 menyatakan bahwa assessment merupakan sarana yang secara kronologis membantu guru dalam memonitor siswa. Kemudian yang C. Marsono tahun 1994 menyatakan bahwa dalam mengungkap penguasaan konsep siswa, assessment tidak hanya mengungkap konsep yang telah dicapai, akan tetapi juga tentang proses perkembangan, bagaimana suatu konsep tersebut diperoleh. Kesimpulannya yaitu assessment merupakan proses yang dilakukan untuk mengetahui apakah suatu kegiatan yang telah dilakukan atau diterapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan target yang diinginkan dan direncanakan. Juga untuk mengetahui di mana letak kekurangannya sehingga nantinya dapat diperbaiki dan dicari penyelesaiannya. Contohnya yaitu diberlakukannya kurikulum Merdeka Belajar di sekolah oleh pemerintah. Dengan adanya assessment, sehingga dapat diketahui apakah penetapan kurikulum tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan para peserta didik atau perlu adanya perbaikan agar dapat mencapai target yang diinginkan. Yang keempat yaitu pengukuran. A. Endang Purwati tahun 2009 halaman 1-5 mengatakan bahwa melakukan pengukuran yaitu mengukur atau memberi angka terhadap proses pembelajaran ataupun pekerjaan peserta didik sebagai hasil belajar yang merupakan cerminan tingkat penguasaan terhadap materi yang dipersyaratkan. Kemudian yang B. Ale dan Yen tahun 1979 menyatakan bahwa pengukuran adalah penetapan angka bagi individu dengan cara sistematis yang mencerminkan sifat atau karakteristik dari individu tersebut. Yang C. Ratnabulan tahun 2006 menyimpulkan bahwa pengukuran adalah kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Diperlukan untuk menentukan fakta kuantitatif yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan objek yang akan diukur. Kesimpulannya,
dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau sebagai penentuan terhadap suatu kegiatan apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan ataukah sebaliknya, sehingga nantinya dapat dilakukan perbaikan agar dapat sesuai dengan target. Contohnya yaitu ketika seorang guru memberikan soal tertulis yang berbentuk kuis kepada peserta didik, kemudian guru dapat memberikan nilai sesuai dengan hasil tes individu tersebut. Hal itu dapat mengukur berapa banyak peserta didik yang sudah menguasai materi dengan peserta didik yang belum menguasai materi, sehingga dapat dicari di mana titik permasalahan mereka mengenai materi yang disampaikan. Selanjutnya yaitu hal yang perlu dibahas dalam penilaian proses dan hasil belajar. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum melakukan penilaian terhadap proses dan hasil belajar, haruslah diketahui tujuan dari pembelajaran untuk dijadikan bahan acuan. Apakah nanti tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai ataukah tidak, dilihat dari hasil akhir yang peserta didik miliki. Yang kedua, menentukan teknik penilaian. Dalam melakukan penilaian nantinya, maka harus menentukan teknik penilaian yang atau cara yang digunakan untuk pengambilan nilai. Contohnya yaitu dapat dilakukan dengan tes, kuis, observasi, wawancara, atau sebagainya. Yang ketiga yaitu pelaksanaan proses penilaian. Sebelum melakukan pelaksanaan proses penilaian, maka sebelumnya guru harus dapat menentukan waktu dan juga membuat perencanaan yang akan memudahkan guru untuk melakukan penilaian, baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian yang keempat, menentukan standar atau pengukuran hasil belajar. Dengan menentukan standar atau pengukuran, maka guru akan dapat mengetahui tingkat keberhasilannya dalam mengajar. Apakah peserta didiknya sudah berhasil dalam memahami setiap materi yang telah disampaikan, ataukah justru peserta didiknya masih membutuhkan bimbingan atau perhatian lebih. Yang kelima, menyesuaikan pembelajaran. Setelah melakukan penilaian proses dan hasil belajar, maka guru dapat mencarikan solusi yang tepat untuk pembelajaran ke depannya. Contohnya yaitu dengan memilih metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keenam, pemanfaatan atau perbaikan. Hasil penilaian bermanfaat sebagai tolak ukur bagi guru dalam upaya mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pencapaian pembelajaran. Untuk perbaikan, maka guru dapat mengadakan remedial bagi peserta didik yang masih berada di bawah standar dan juga memberikan pengayaan sebagai pemanfaatan untuk para peserta didik yang telah mencapai standar. Berikutnya adalah contoh penilaian proses dan hasil belajar. Contohnya yaitu nama satuan pendidikan SMP Negeri 1 Ayah, tahun pelajaran 2022-2023, kelas 9 semester genap, mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi cerita inspiratif, waktu 2 kali 35 menit. Seorang guru menggunakan metode audiovisual dalam pembelajaran. Guru tersebut menayangkan sebuah video tentang cerita inspiratif di layar proyektor yang ada di kelas. Kemudian guru meminta peserta didiknya untuk mengamati dan menyimak video tersebut. Setelah itu, guru memberi tugas para peserta didik untuk menganalisis ungkapan empati, simpati, dan kepedulian yang ada di dalam video serta menyimpulkan dan mengungkapkan perasaan pribadi peserta didik setelah menyimak video tersebut. Kemudian selanjutnya adalah rubrik penilaian. Pada kolom pertama, peserta didik mampu menganalisis ungkapan simpati dalam video, skor 5. Peserta didik kurang mampu menganalisis ungkapan simpati dalam video, skor 3. Peserta didik tidak mampu menganalisis ungkapan simpati dalam video, skor 1. Kemudian kolom kedua, peserta didik mampu menganalisis ungkapan empati dalam video, skor 5. Peserta didik kurang menganalisis ungkapan empati dalam video, skor 3. Peserta didik tidak mampu menganalisis ungkapan empati dalam video, skor 1. Kemudian pada kolom yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis ungkapan kepedulian dalam video,
skor 5. Peserta didik kurang mampu menganalisis ungkapan kepedulian dalam video, skor 3. Dan peserta didik tidak mampu menganalisis ungkapan kepedulian dalam video, skor 1. Kemudian pada kolom yang terakhir, peserta didik mampu menyimpulkan perasaan pribadi, skor 5. Peserta didik kurang mampu menyimpulkan perasaan pribadi, skor 3. Dan peserta didik tidak mampu menyimpulkan perasaan pribadi, skor 1. Kemudian untuk menentukan nilai akhir yaitu skor yang diperoleh dikalikan 100 kemudian dibagi skor maksimal. Rencana tindak lanjut hasil penilaian yaitu yang pertama remedial. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar dapat mengerjakan tugas mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, dan atau perasaan pribadi dari teks cerita inspirasi yang diambil dari buku. Yang kedua, pengayaan. Peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar dapat membandingkan dua teks cerita inspiratif berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan secara mandiri. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan yang akan bertanya sebutkan nama dan NIM. Kontrak pondoknya bisa kami bisa saja. Yuk, kalau susah ini nggak Yuk, bisa pilih apa? Untuk Mbak Alia di Saya Hanifah Alia Cendekia, dekat 2/10/4/011. Izin bertanya kepada Mbak Cynthia pada bagian asesmen. Pertanyaannya, metode apa saja yang digunakan dalam proses asesmen? Terima kasih. pertanyaan yang kedua dari Mbak Dia. Kata siapa? Kata siapa nggak mau. Perkenalkan, nama saya Sudah Suti dengan tinggal di 29. Saya ingin bertanya, bagaimana jika seorang pendidik tidak melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran? Terima kasih. Enggak, punya buku nggak? Oh, nggak ada tulisannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Model apa saja yang digunakan dalam proses assessment? Jadi berdasarkan fungsinya, assessment terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama assessment sebagai proses pembelajaran atau assessment as learning. Assessment ini bertujuan untuk merefleksi proses pembelajaran dan berfungsi sebagai assessment formatif. Aku yang satu mana? Peserta didik sebaiknya dilibatkan secara aktif dalam asesmen ini. Kemudian yang kedua yaitu asesmen untuk proses pembelajaran atau asesmen for learning. Asesmen ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Asesmen for learning dapat dilakukan dalam format penilaian formatif sekaligus penilaian sumatif. Kemudian yang ketiga, asesmen pada akhir proses pembelajaran atau assessment of learning. Assessment of learning berfungsi sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian menjadi umpan balik untuk merancang atau perbaikan proses pembelajaran sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan belajar peserta didik. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Astuti. Bagaimana jika seorang pendidik tidak melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran? Jadi evaluasi pembelajaran sangat penting dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu sistem pembelajaran yang ditetapkan oleh tenaga pendidik. Karena bila seorang pendidik tidak melakukan evaluasi, sama saja tenaga pendidik tersebut tidak memiliki perkembangan dalam merancang sistem pembelajaran.
Bagaimana Mbak Dwi dan Mbak Alia, apakah bisa diterima?